kelas 11 kita 3 akan membawakan sedikit presentasi yaitu tentang kehidupan demokratis. Membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia itu ya, kita tahu bahwa Indonesia itu adalah negara hukum. Jadi kemungkinan besar atau sekian banyak orang di Indonesia yaitu memiliki sikap yang demokratis. Dan demokratis pun penting bagi diri kita untuk membangun kehidupan demokratis di Indonesia. Ada 2 poin penting. Yang pertama, pentingnya kehidupan demokratis, dan yang kedua, perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi. Dalam hakikatnya, demokrasi dibagi menjadi 4. Yang pertama, pentingnya kedudukan di muka hukum. Hakikatnya, kehidupan yang demokratis itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, persamaan kedudukan di muka hukum. Yang kedua, partisipasi dalam pembuatan keputusan. Dan yang ketiga, distribusi pendapatan secara adil dan kebebasan yang bertanggung jawab. Oke, saya akan menjelaskan tentang poin pertama, yaitu persamaan kedudukan di muka hukum. Hukum itu mengatur bagaimana seharusnya penguasa bertindak, bagaimana hak dan kewajiban dari penguasa dan juga rakyatnya. Semua rakyat memiliki kedudukan yang sama di muka hukum. Artinya, hukum harus dijalankan secara adil dan benar. Hukum tidak boleh pandang bulu, siapa saja yang bersalah dihukum sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk menciptakan hal itu bertunjang dengan adanya aparat penegak hukum yang tegas dan bijaksana, bebas dari pengaruh pemerintahan yang berkuasa dan berani menghukum siapa saja yang bersalah. Yang kedua, partisipasi dalam pembuatan keputusan. Dalam negara yang memiliki sistem politik demokratis, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan pemerintahan dijalankan berdasarkan kehendak rakyat. Aspirasi dan kemauan rakyat harus dipenuhi dengan pemerintahan dijalankan berdasarkan konstitusi yang merupakan arah dan pedoman dalam melaksanakan hidup bernegara. Pada pembuat kebijakan memperhatikan seluruh aspirasi rakyat yang berkembang. Kebijakan yang dikeluarkan harus dapat mewakili berbagai keinginan masyarakat yang beragam. Sebagai contoh, ketika rakyat berkeinginan kuat untuk menyampaikan pendapat di muka hukum, maka pemerintah dan DPR menetap undang-undang yang mengatur penyampaian pendapat di muka hukum. Yang ketiga, distribusi pendapatan secara adil. Dalam negara demokrasi, semua bidang dijalankan dengan berdasarkan prinsip keadilan, termasuk di dalam bidang ekonomi. Semua warga negara berhak memperoleh pendapatan yang layak. Pemerintahan wajib memberikan bantuan kepada fakir dan miskin, yang bantuan kepada fakir dan miskin yang pendapatan rendah. Akhir-akhir ini pemerintah menjalankan program pemberian bantuan tunai langsung. Hal tersebut dilakukan dalam upaya membantu langsung para fakir miskin. Pada kesempatan lain, pemerintahan terus giat membuka lapangan kerja agar masyarakat bisa memperoleh penghasilan dengan program-program tersebut. Diharapkan terjadi distribusi pendapatan yang adil di antara warga negara Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu kebebasan yang bertanggung jawab. Dalam sebuah negara yang demokratis, terdapat 4 kebebasan yang sangat penting, yaitu kebebasan beragama, kebebasan mengeluarkan pendapat, dan kebebasan berkumpul. 4 kebebasan ini merupakan hak asasi manusia yang harus dijamin keberadaannya oleh negara. Akan tetapi, dalam pelaksanaan mesti bertanggung jawab, artinya kebebasan dimiliki oleh setiap warga negara tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Adapun salah satu contoh perilaku demokrasi berikut beberapa contoh perilaku demokrasi di lingkungan masyarakat. Yang ke-1, menjalankan aturan yang berlaku di lingkungan sekitar dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, menerima segala saran dan kritikan dengan lapang dada. Yang ketiga, menyampaikan saran dan kritikan dalam rangka membangun lingkungan yang lebih maju. Yang keempat, menyelesaikan seluruh permasalahan yang ada dengan secara musyawarah. Yang kelima, menghargai dan menghormati pendapat orang lain. Yang ketujuh, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Yang kedelapan, senantiasa menghargai dan mendengar pendapat jika ditunjuk menjadi pemimpin di lingkungan sekitar.
Yang ke-9, berintegritas tinggi dan bersikap jujur. Yang ke-10, menjaga perdamaian dan ketentraman. Sekian contoh-contoh yang saya bacakan. Segitu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.